Ya, baik. Terima kasih Pak Bara. Jadi untuk bagian yang pertama, ya, saya akan menjelaskan gitu ya tentang bentuk soal, materi, kemudian bentuk soalnya, dan sistem penilaiannya. Ya, next. Nah, untuk yang pertama, cakupan materi OSK 2022 ini adalah sebagai berikut ya. Jadi ada 4 bidang yang diujikan, yaitu aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan. Ya, jadi ini adalah materi yang standar begitu ya. Bahkan untuk nanti berikutnya, untuk tingkat provinsi, nasional, dan kalau misalkan Anda mewakili Indonesia di tingkat internasional, bidangnya juga 4 ini ya, aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan ya. Kemudian next lengkapnya atau lebih detailnya, nah bisa dilihat. Jadi dan di sini hanya sedikit saja yang ditampilkan ya. Jadi aljabar misalkan akan berisi tentang bilangan real. Jadi identitas aljabar, kemudian barisan, kemudian ketaksamaan, fungsi, persamaan, polinom ya, dan ya seperti itu. Kemudian geometri terkait bidang-bidang bangun datar biasanya. Jadi lingkaran, segitiga, segi empat, kemudian segi empat tali busur, dan teknik-teknik yang ada di situ. Ya, jadi angle chasing, kemudian konsep-konsep lain ada garis berat, garis sumbu, kemudian dan seterusnya. Ya, kemudian untuk kombinatorika itu basic counting ya. Jadi misalnya menghitung banyaknya apa begitu ya. Ada permutasi, kombinasi, kemudian teori peluang, kemudian teori himpunan dan seterusnya ya. Terakhir teori bilangan itu mirip dengan aljabar ya, tapi khusus bilangan bulat saja. Ya, jadi misalnya keterbagian, kemudian algoritma pembagian bilangan bulat, FPB, KPK dan seterusnya ya. Nah, tidak hanya ini, termasuk juga teorema-teorema yang terkait begitu ya. Jadi Anda bisa mencoba mencari di internet teorema apa yang sering digunakan untuk setiap bidang ini ya. Next. Nah, untuk soalnya sendiri ya, soal OSK tahun ini akan terdiri dari 20 soal dengan waktu 150 menit ya. Jadi tidak akan ada pembagian menjadi 2 bagian yang eksplisit begitu ya. Jadi 150 menit itu nanti untuk kedua bagian ya. Dan langsung begitu ya. Jadi bersambung ya. Jadi bagian pertama terdiri atas 10 soal dasar ya. Jadi materinya kurang lebih materi sekolah dan materi olimpiade dasar ya. Biasanya perhitungannya relatif singkat begitu ya. Jadi maksudnya tidak tidak panjang dan tidak membutuhkan banyak teorema misalnya. Ya, mungkin membutuhkan beberapa teorema. Nah, kemudian untuk soal yang lanjut ya lebih lebih panjang ya. Biasanya akan membutuhkan kreativitas yang lebih tinggi, membutuhkan beberapa teorema, kemudian bahkan bisa jadi beberapa bidang dalam satu soal gitu ya. Jadi soalnya lebih menantang ya. Sekali lagi tidak akan ada batasan bagian ya. Jadi nanti dari soal 1 sampai 20 ya. Jadi 20 soal ini 1 sampai 20 yang berlanjut begitu dalam waktu 150 menit ya. Next. Nah, tipe soalnya sendiri berbentuk isian singkat ya, dan jawabannya selalu bilangan bulat ya. Jadi Anda nanti cukup menuliskan jawaban akhirnya saja ya di sistem yang ada. Kemudian untuk 10 soal pertama yaitu soal dasar memiliki nilai maksimal 2 ya. Ya, kalau betul 2 angka ya. Kalau salah atau kosong tidak ada pengurangan nilai, jadi 0 ya. Jadi tentu saja sebaiknya diisi semua begitu ya. Jadi kalau Anda tidak bisa mengerjakan satu soal tapi misalkan punya dugaan misalnya, ya sebaiknya bisa diisi ya karena tidak ada pengurangan nilai untuk bagian pertama ini. Ya, next. Nah, untuk 10 soal yang berikutnya tipenya sama, jadi isian singkat, kemudian jawabannya juga bilangan bulat saja. Nah, tapi karena ini lebih sulit begitu ya, lebih menantang, membutuhkan pengetahuan yang lebih lebih tinggi begitu. Nah, nilainya lebih tinggi juga ya, jadi 4 angka, dua kali nilai bagian sebelumnya ya. Tetapi ya kalau kosong masih sama apa namanya 0 gitu ya, tetapi kalau salah ada ya pengurangan nilai ya, yaitu minus 1
Ya, jadi Anda harus lebih hati-hati untuk soal ini. Ya, jadi kalau tidak punya dugaan kuat untuk suatu jawaban, misalkan tidak bisa gitu ya, jadi mungkin lebih baik dikosongi, ya, karena ada resiko pengurangan nilai itu. Ya, tapi tentu saja itu terserah Anda ya, strateginya bagaimana. Ya, jadi seperti itu untuk materi soal, bentuk soal, dan sistem penilaian untuk USK tahun ini. Ya, berikutnya saya kembali serahkan kepada Pak Bara. Silahkan. Terima kasih Pak Fajar. Jadi saya akan melanjutkan tentang beberapa hal yang bisa Anda lakukan, bisa alat-alat apa yang bisa Anda pergunakan, dan alat-alat apa yang tidak bisa Anda pergunakan. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke cara menjawab, saya juga ingin memberikan penekanan kepada tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fajar, dan juga berdasarkan apa yang terjadi pada OSNK tahun sebelumnya ya. Jadi ada salah satu kabupaten di mana siswanya banyak mencoba menjawab soal bagian lanjutan yang menghasilkan nilai totalnya minus gitu. Jadinya kalau salah seorang dari Anda misalkan bisa mengerjakan satu soal saja di bagian dasar, malah bisa berpeluang untuk lolos gitu ya. Jadi hati-hati untuk memilih strategi, memang yang tingkat lanjut itu besar nilainya, akan tetapi kalau banyak yang salah ya akhirnya akan merugikan Anda sendiri ya. Jadi mungkin Pak Anda bisa mencoba untuk mencoba sebaik-baiknya bagian yang dasar, boleh Anda membuat dugaan toh untuk bagian yang dasar itu tidak ada pengurangan, tapi untuk bagian lanjutan Anda harus sedikit ada keyakinan bahwa jawaban Anda itu benar untuk mencoba menjawab ya. Oke, baik, saya lanjutkan dengan topik selanjutnya. Oke, untuk cara menjawab nanti Anda akan mempergunakan aplikasi computer based test yang disediakan oleh Puspendik ya. Nanti Anda akan diberikan petunjuk oleh Puspesnas bagaimana Anda masuk ke sistem tersebut, dan cara menjawabnya kurang lebih standar serupa dengan platform-platform lain untuk computer based test ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar, bahwa Anda hanya diminta untuk menuliskan jawaban akhirnya saja, dan jawaban akhir ini pasti akan merupakan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan Anda ketemunya pi gitu misalkan, ya mungkin Anda harus berpikir ulang. Mungkin jawaban Anda salah ya. Jadi jawabannya pasti merupakan bilangan bulat. Kalau misalkan Anda dapatnya bilangan rasional 3/1 gitu, ya dituliskan sebagai bilangan bulat. Kemudian Anda juga hanya boleh menuliskan angka jawaban saja. Ya, jadi kalau misalkan Anda menuliskan spasi sebelum Anda menuliskan jawaban Anda, angka bilangan Anda, maka itu akan dianggap salah, karena si sistemnya tidak akan mengenali spasi sebagai suatu jawaban. Si sistemnya berharap Anda menuliskan angka sebagai jawaban Anda. Jadi hanya tuliskan angka, jangan menggunakan menuliskan karakter-karakter lain selain angka. Lanjut. Nah, untuk peralatan yang dibolehkan untuk Anda bawa dan boleh Anda pergunakan, yang pertama adalah penggaris panjang, penggaris yang biasa, kemudian jangka, ada beberapa soal geometri yang mungkin memerlukan penggunaan jangka, kemudian Anda juga boleh menggunakan alat tulis, bolpen, pensil, dan juga Anda boleh menyediakan kertas kosong sebagai coretan ya. Tapi Anda harus memastikan kepada pengawas terlebih dahulu bahwa kertas kosong yang Anda bawa itu tidak mengandung informasi apapun, tidak ada contekannya di sana ya. Lanjut. Untuk peralatan yang tidak diperbolehkan, pertama Anda tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Tapi sebetulnya Anda tidak dirugikan sama sekali, karena kalkulator di Olimpiade Matematika itu nggak terlalu berguna sebetulnya ya. Jadi tipe kesukaran yang Anda hadapi ketika menjawab soal Olimpiade itu bukan karena sukar perhitungannya, ya, tapi bagaimana Anda secara kreatif menemukan jawabannya. Ya. Kemudian
Anda tidak boleh mempergunakan penggaris segitiga dan juga Anda tidak boleh menggunakan busur derajat. Ya. Lanjut. Oke, mungkin sekian saja petunjuk